Bukan malah tunjuk-tunjukkan, ayo kamu yang traktir, kamu yang traktir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin memberikan untayan nasihat kepada kaum muslimin sekalian. Terlebih khususnya kepada para pemuda-pemudi Islam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga langkah-langkahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik di setiap langkah-langkah yang mereka lalui. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Bahkan kenikmatan itu tidak hanya saja dengan dengan harta saja. Akan tetapi kenikmatan tersebut banyak sekali faktornya. Bisa kesehatan, bisa waktu luang kita, juga bisa kebahagiaan yang kita miliki, dan juga bisa orang-orang baik di sekitar kita, dan juga teman-teman baik yang ada di sekitar kita. Kita umat manusia adalah makhluk yang sosial, yang mana kita ini tidak akan lepas dari yang namanya bermuamalah dengan orang di sekitar kita. Bermuamalah, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, berteman, kemudian bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan subhanallah, agama Islam kita ini adalah agama yang sangat lengkap dan agama yang sangat sempurna. Ketika kita mau berteman, ketika kita mau bergaul, agama Islam ini telah mengatur, telah mengatur bagaimana caranya kita berteman, bagaimana caranya kita bergaul, dan bagaimana adab-adab tentang berteman. Salah satu adab tentang berteman yang diatur di dalam Islam adalah ketika kita berteman, ingatlah, berteman itu adalah sebuah ibadah, dan ketika kita bergaul dengan orang, bermuamalah dengan baik kepada orang, itu juga termasuk dalam ibadah. Maka ingatlah, bertemanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berteman karena kita hanya ingin menyelesaikan urusan-urusan duniawi saja. Bukan berteman karena kita ingin mengambil manfaat dari teman kita saja. Akan tetapi bertemanlah dan bergaullah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, dengan niatkan kita libatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pertemanan dan saling mencintai dengan yang hakiki, dengan cara yang benar, dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mau berteman karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan memikirkan ketika kita berbuat baik kepada teman kita, timbal balik dari teman kita itu apa. Ketika kita beramal baik dengan dia, kita tidak memikirkan feedbacknya apa. Ketika teman kita melakukan kesalahan kepada kita, kita akan lebih bersabar lagi. Dan itu akan membuat pertemanan kita menjadi pertemanan yang lebih baik, dan pergaulan kita adalah pergaulan yang baik. Berteman karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kegiatan dengan teman kita, insya Allah akan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanannya akan menuju hal-hal yang positif, bukan menuju hal-hal yang negatif, bukan menuju hal-hal yang sia-sia. Mereka akan saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik. Jadi para pemuda dan pemudi dan juga kaum muslimin secara umum, ketika kita mau bergaul, bergaullah karena Allah Subhanahu wa taala. Libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan kita, dalam segala urusan kita. Selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah ketika kita berteman, berbuatlah itsar kepada teman kita. Apa itu berbuat itsar? Kita memberikan, mendahulukan teman kita daripada diri kita sendiri. Ini tentunya dalam hal-hal yang duniawi, bukan urusan yang akhirat. Kalau urusan akhirat, misalkan kita sholat, kemudian ada soft
satu yang depan kosong, terus kita mendahulukan teman kita. Bukan yang seperti itu. Kalau dalam urusan akhirat kita saling berlomba. Akan tetapi dalam urusan duniawi kita dahulukan saudara kita. Misalkan ketika, contoh gampangnya ketika kita antri sesuatu bersama teman kita dahulukan teman kita. Ketika kita mempunyai pekerjaan antara dua orang, kita berikan teman kita pekerjaan yang lebih ringan daripada kita. Ya. Ketika kita mempunyai ada makanan di sana, dibagi dua, kita berikan kepada teman kita yang lebih banyak daripada kita. Ketika di situ sudah tertancap dalam hati-hati kaum muslimin sekalian, para pemuda-pemudi sekalian, maka akan terjadi sebuah keindahan. Ketika berjalan berdua, makan di restoran, mereka akan rebutan siapa yang akan mentraktir. Bukan malah tunjuk-tunjukkan, ayo kamu yang traktir, kamu yang traktir. Bukan yang seperti itu. Mereka akan berlomba untuk membuat temannya ini lebih nyaman. Ingatlah ketika dahulu kisahnya para sahabat, ya, para muhajirin, sahabat Rasulullah SAW yang datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, mereka datang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Tangan kosong mereka berhijrah. Ketika mereka berhijrah, kemudian sampai di Madinah, disambutlah oleh kaum golongan Ansor, kaum muslimin dari golongan Ansor, orang-orang Madinah yang sudah beragama Muslim ketika itu. Maka di situ, bahkan di sana saking itharnya ingin mendahulukan saudaranya atau temannya, mereka orang-orang Ansor bahkan ada yang mempunyai 2 istri, kemudian ingin menceraikan satu istrinya, dan ketika masa iddahnya selesai, istrinya diberikan kepada kaum muhajirin yang berhijrah. Kemudian ketika mempunyai harta, hartanya ingin dibagi 2, setengah hartanya diberikan kepada saudaranya yang berhijrah dari kota Makkah. Inilah contoh, ya. Inilah contoh ithar kepada teman, kepada saudara, yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, umat terbaik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka sangat dekat sekali dengan Rasulullah dan pengamalan syariatnya sangat sempurna. Ya. Kita patut meniru mereka. Ustaz, kalau kita meniru para sahabat itu terlalu jauh. Tidak apa-apa. Kita berusaha meniru jamaah. Kalau meniru para sahabat, kalau misalkan kita tidak bisa meniru secara utuh, setidaknya kita mendekati untuk meniru apa-apa yang telah mereka lakukan, budi pekerti mereka, bagaimana akhlak-akhlak mereka bersama saudara mereka. Selanjutnya adalah dengan cara kita ketika berteman, kita jaga kehormatan teman kita, jaga aib teman kita. Ya. Ketika aib teman kita ini kita ketahui, kita jaga, kita bungkus rapat-rapat. Bukan malah dia buka majelis di tempat lain, kemudian dia malah ghibah tentang teman dan saudaranya tersebut. Ini adalah perbuatan yang haram. Ya. Kaum muslimin itu jiwanya, hartanya itu harus dilindungi. Aib-aibnya harus ditutupi oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi setelah kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita berteman itu kita selalu berbuat ithar, kemudian juga kita ketika berteman kita harus menjaga kehormatan teman kita. Jaga aibnya, ceritakan tentang dia hal-hal yang baik, kemudian juga kita selalu harumkan nama dia di tempat lain, dan kita selalu ajak dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu beberapa adab yang bisa saya sebutkan atau yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan adab-adab ini agar pertemanan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menjaga kehormatan teman-teman kita. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.